Masuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Insyaallah kembali lagi kita lanjutkan bersama tarbiyah kita pada pekan ini. Dan seperti bagaimana biasanya sebelum kita tarbiyah kita absen dulu masing-masing. Apa ada yang tidak hadir? Sukarman terlambat. Karman izin selamat ini. Saya juga mau tanya dengan bagaimana ya. Jadi kita ini semua sudah semester 7 ya. Jadi mungkin sudah mulai mengerjakan skripsinya dan banyak juga kegiatan yang mau dilaksanakan. Jadi bagaimana nih yang kita dengan progres proposalnya masing-masing? Latar belakang. Semester 8 ada yang sudah di ACC dengan akademik. Jadi kok seperti kita dalam tarbiyah ini problema-problema yang kita hadapi dalam kehidupan maka bisa kita bawa ke dalam tarbiyah, karena diantara fungsi tarbiyah yaitu problem solving, kita memecahkan masalah kita, tidak hanya juga masalah-masalah ukhrawi kita, tapi juga masalah-masalah yang berkaitan dengan duniawi kita. Seperti kita pernah jelaskan bahwa tarbiyah itu solusi atas segala masalah. Antum sakit, datang ke tarbiyah, insyaallah besoknya sembuh. Allah. Jadi rajin-rajin kita datang ke tarbiyah. Masya Allah. Nah, sekarang ini sudah tiba. Nah, kita mulai dulu dengan tilawat, dimulai dari Fadil. Silakan baca surah At-Takasur. Alhaakumut takatsur Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal-yaqin latarawunna al-jahim. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil Sadaqallahu Kita masuk ke materi. Insyaallah materi kita pada hari ini adalah kewajiban terhadap Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib kita memiliki beberapa kewajiban terhadap Al-Quran. Dan kewajiban-kewajiban ini semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW baik dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis beliau. Dan kita masuk ke poin pertama, yaitu kewajiban kita yang pertama kepada Al-Quran yaitu beriman kepadanya. Jadi sebagaimana kita ketahui, mengimani kitab Allah di antara rukun iman, di antara 6 rukun iman, seperti yang disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Jadi tidak sekedar kita beriman kepada Allah
eksistensi Allah, kita beriman kepada Rasulnya, kita juga beriman kepada kitab yang diturunkan atau wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan adapun keimanan yang kita maksud di sini dapat kita bagi dalam dua hal. Yang pertama, kita mengimani Al-Quran akan kebenaran Al-Quran tersebut, atau kita imani Al-Quran sebagai kalamullah, suatu yang berasal daripada Allah, dan Allah sebagai yang maha sempurna, maka apapun yang berasal darinya maka juga sempurna. Al-Quran maka tidak ada keraguan lagi di dalamnya, la raiba fi, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dan yang kedua yang kita imani yaitu akan terpeliharanya atau terjaganya Al-Quran. Jadi tidak sekedar kita percaya bahwa Al-Quran itu datang dengan kebenaran yang mutlak, akan tetapi kita juga percaya bahwa kebenarannya tersebut akan terus terjaga hingga akhir zaman. Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah menjamin akan terjaganya Al-Quran tersebut. Ada disebutkan dalam surah Al-Hijr. Coba bisa disebutkan Fadil, yang inna nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra Ya. wa inna lahu Masya Allah. Allah. Ayo. Jazakallah. Jadi semuanya Allah telah menurunkan Al-Quran, dan semuanya Allah lah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran yaitu menjaga dan memperhatikan Al-Quran tersebut. Dan menjaga dan memperhatikan Al-Quran tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan menjaganya dengan di hati-hati kita, atau dengan menghafal ayat-ayat tersebut. Dan saat yang dimaksud dengan menjaga dalam hati-hati kita menjaganya tidak sekedar untuk menghafalkannya, tapi juga memahaminya dan meyakini daripada apa yang kita hafalkan. Yang kedua yaitu menjaga Al-Quran dan mematikannya dengan dalam tulisan. Kita menulis ayat-ayat Al-Quran, menulis faedah-faedah yang dalamnya. Dengan begitu kita juga dapat menjaga dan memelihara Al-Quran. Seperti saat Rasulullah juga diturunkan kepada Al-Quran, maka Rasulullah menunjuk beberapa sahabat sebagai sekretaris yang menulis ayat-ayat Al-Quran tersebut ketika ayat Al-Quran tersebut langsung turun. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan dan tidak memudah-mudahkan. La tafritu wala ifratu. Kita tidak bersifat gulu terhadap Al-Quran, dan kita juga tidak meremehkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Bagaimana kita berlebih